Isinya ikan arwana. Assalamualaikum pemirsa. Oke, kembali lagi di channel Suprayitno, channel yang membahas tentang dunia olahraga, terutama badminton. Oke, saya di sini akan membahas apa sih penyebab senar kita sering putus dan kendur. Oke, yang pertama kita lihat dari mana ya? Kita mulai dari sisi. Oke, penyebab sini ya. Di dalam frame raket itu ada yang namanya grommet ya, atau mata itik. Nah, bisa dilihat mata itik. Nah, ini mata itik ini. Nah, penyebab raket kita sering putus biasanya mata itik ini kita udah sering gonta-ganti senar nih. Nah, mata itik ini kan dia bentuknya plastik karet, seperti campuran plastik dan karet gitu ya bahannya. Jadi kalau ini ditarik pertama sudah membentuk, udah lubang nih, legokan di sebelah sini ya istilahnya bulat begini, dia jadi kempes. Nah begini. Nah setelah kita ganti senar lagi, ada di sebelah sininya lagi kempes lagi. Nah biasanya tukang senar itu selalu memutar-mutar ini. Nah memutar kalau dia mau masang. Nah apabila sudah terjadi empat bentuk legokan di mata itik ini, maka sebaiknya minta ganti, karena inilah penyebab putus. Karena karet itu bisa pecah ataupun senar kita tuh terjepit. Jadi waktu kita main mukul, dia akan bergesekannya itu akan menyebabkan putus. Oke, itu yang pertama. Penyebab kedua senar kita sering putus, kita lihat dari kondisi kok ya. Nah, bisa jadi dari sini kok nih. Di setiap kok biasanya di sini ada benang. Benang ini untuk membuat sebuah lingkaran ya. Nah, jahitan benang ini, nah, kita lihat, dicek nih. Benang ini kan pasti setiap benang orang menjahit rapih nih, tapi kan ini ada lemnya. Setelah di benang pasti di lem. Kita lihat kondisinya. Nah, seperti contoh di sini ada yang tajam nih. Nah, ini lihat. Nah, seperti ini ya contohnya nih. Jahitannya nggak rapi. Ada benang yang sisa dan kena lem. Nah, ini tajam nih posisinya nih. Tuh, bisa kelihatan kan? Nah, inilah yang apabila kita memukul dan kondisi memukulnya pas di senar kita nih, maka dia akan ketarik nih. Ketarik. Nah, seperti itu tuh. Kelihatan? Nah, dia akan ketarik. Nah, itulah yang menyebab senar kita sering putus. Jadi, ya kita untuk mengakal-ngakalinya ya kita gunakan potongan kuku ataupun gunting, kita potong yang tajam ini, sisi yang tajam ini kita potong. Ya agak memakan waktu sih, tapi kan ya sebelum kita main, setiap kita beli kok dalam satu slop ya, kita cek aja kerapihannya ya. Itu untuk menghemat biaya juga, kan sayang senar mahal-mahal putus hanya karena kok yang jelek atau yang tajam, seperti ada lemnya yang tumpah. Nah, itu penyebab kedua. Terus penyebab ketiga biasanya itu dari tarikan senar yang terlalu kencang, atau mungkin tarikan senar yang 4 simpul tuh. Nah, 4 simpul itu kan seperti yang pernah saya bahas. 4 simpul itu sebenarnya setiap framenya itu tarikannya stabil. Nah, saking stabilnya itu, jadi kita mukul kuat pun pasti senar pasti lama-lama akan putus juga. Nah, yang ketiga penyebabnya biasanya saat kita main. Biasanya kita saat main kita membentur lantai. Nah, itulah kadang raket kita, frame kita nih gesrek nih, seperti punya saya nih. Nah, nih gesrek ke lantai nih. Jadi dia sempat gesrek ke lantai. Nah, lama-lama mengenai benang kita nih. Nah, atau di sini di pinggir sini nggak ada pelapisnya nih, karena sering gesrek terus berapa kali akhirnya ya putus. Nah, oke. Karena mungkin senar kita senar yang walaupun udah ada fibernya tapi tetap aja bisa putus sih, entah senar mahal ataupun senar tidak. Nah, penyebab keempat biasanya itu dari grommet tadi. Grommet yang kita tidak ganti, kan benar grommet itu murah, tidak ganti. Biasanya
orang kita malas nih, kalau istilahnya kalau kita udah 4 kali ganti atau minimal 2 kali lah, 2 kali kita udah ganti senar, mohon untuk ngomong saja sama tukang ini ya, Pak ganti aja berapa mata etiknya yang udah pecah atau rusak. Nah, seperti itu ya, jadi menghemat soalnya itu tajam. Oke, sekarang penyebab yang senar kendur. Oke, yang senar kendur itu biasanya dari pemasangan. Kita biasanya suka memasang yang dua simpul, dua simpul atas bawah ya, dua simpul sini, dua simpul. Nah, setiap dua simpul itu pasti kan kita tarikan senar kita tidak stabil. Nah, itulah kadang-kadang kelemahan dari dua simpul, yaitu kita udah tarik 28, setelah kita beberapa kali main senar kita turun jadi bisa 27 malah 26. Nah, itu penyebab senar kita kendur. Terus dari bahan, yang keduanya dari bahan. Biasanya senar yang mahal itu biasanya ada serat karbon atau serat benang lah istilahnya ya. Jadi dalam senar ini ada seratnya lagi, yang lebih mahal lagi, seratnya malah mungkin lebih bagus, seratnya seperti besi kecil itu ya, si tembaga kecil. Nah, itu pasti harganya mahal. Ada kalau kita pakai senar yang biasa yang nggak ada seratnya ya, seperti tadi lagi kembali lagi ke grommet. Kalau grommet kita udah logok sekali begini, terus tiba-tiba kita tarik senar jadi ke begini kan, pasti kan senar kita turun tuh. Nah, itu yang menyebabkan senar kendur. Jadi bagaimana sih trik-trik kita ya, seperti tadi kita harus teliti dalam membeli kok. Kita cek aja dulu, memakan waktu tapi kan awet. Cuma kita udah beli senar yang bagus-bagus tapi akhirnya putus gara-gara kok, terus gara-gara grommet nggak mau diganti, pecah, aduh udah mahal beli senar gitu kan saya. Nah, gitu aja tips dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bagikan jika ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.